para sahabat semua ya, ini berbagai macam rumput ini ya. Kalau ini bayam, ada rumput ya, rumput, kemudian ada sekam yang udah tercampur nih, jadi udah lama sekamnya ya, udah hampir membusuk ya, tapi belum busuk. Kemudian rumput dan ada daun ini, daun pisang kering. Nah ini saya potong-potong, nah, tujuannya untuk makanan maggot. Nah ini saya potong-potong dulu, nanti dilanjutkan lagi. Nah ini saya tambahin buah pisang ya, buah pisangnya saya potong-potong, saya ratakan aja ya. Untuk membuat wangi. Nah selain itu, ini nanti saya tambahkan tempe, potongan tempe ini untuk raginya ya, ragi. Nah ini nasi juga saya tambahin, nah sampai merata begini ya, sama sekamnya juga. Ini sabut kelapa ya, yang ini ada sabut kelapanya. Nanti sabut kelapanya apakah bisa tercerna, ini yang ini sabut kelapa ya, potongan-potongan sabut kelapa muda. Nah ini saya ratakan saja gitu, enggak nyampur, masih ada yang masih utuh belum. Nah kemudian di atasnya saya ini potongin tempe untuk fermentasinya ya. Kita tutupin karena bahannya macam-macam, tidak semuanya cocok ya untuk tempe. Kalau sudah kita tutup plastik rapat. Nah kita tutup ini sebenarnya polybag besar ya, polybag besar, kebetulan saya sobek jadinya cukup ya untuk menutup ini. Dan ini sudah ada lubang-lubangnya, emang dari sana lubang sedikit nggak masalah ya. Nah plastiknya seperti ini bener-bener rapat ya. Ya ini saya pinggirnya saya ikat pakai kawat nih, biar menutup aja ya, diikat pakai kawat. Nah ini limbah yang sudah difermentasi selama 5 hari ya, kita lihat dulu ya dalamnya seperti apa. Nah itu udah banyak jamurnya ya, jamur tempe tumbuh di daun ya. Ini baunya wangi sekali nih. Nah yang ada jamur-jamur ini berarti itu ada tempenya nih ya. Nah, ini udah tumbuh-tumbuh seperti ini. Ini jamur tempe nih. Nah ini baunya wangi, cuman becek ya, becek sekali ya, karena ininya basah juga. Kalau yang nah kita aduk nih, yang sekamnya tidak terfermentasi, tidak ada jamurnya ya. Serbuk gergaji biar agak kering. Ini baunya wangi ya,
bau campur wanginya, ada wangi pisang, ada ini wangi tempe. Nah kemudian ini kalau sudah di ini tutup lagi. Nah cuman sekarang mau di lubang-lubang ya, saya ngelubanginya pakai ini aja, korek api, dipanasin ya kawatnya biar nggak terlalu besar lubangnya, pakai kawat. Nah, ini selanjutnya ditutup menggunakan ram kawat seperti ini ya, untuk menghindari dari serangan tikus ya. Soalnya tikus bisa menggerogoti plastiknya. Jadi gini. Jadi ini baunya menyengat ya, wangi sekali. Ini kemudian atasnya saya taruh gerdus-gerdus gini ya. Ini untuk tempat bertelur lalat BSF. Jadi bertelurnya di sela-sela seperti ini biasanya. Nah gini, ini bau sekali, baunya nih bau wangi ya, bukan bau busuk. Nah ini kalau sudah, pinggirnya dikasih pemberat biar nggak dicongkel tikus. Nah itu pemberatnya seperti itu. Nah ini supaya nggak, gerdusnya agak lembab ya. Kalau gerdusnya terlalu dingin, ini apa terlalu kering, nggak mau juga dia, agak lembab gitu. Jadi kalau ditempel dengan daun kan agak lembab dia, nggak langsung nggak kering. Tapi kalau nggak kelihatan ya nggak mau bertelur ya. Nah gini aja, jadi nggak kena panas matahari lah. Kalau kena panas matahari tuh langsung kering, nggak mau bertelur. Nah seperti itu. Nah, ini udah ada lalat yang seliwer-seliwer nih, lalatnya udah pada ini karena ini bau ya, bau dan udah dilubangin. Ini aman dari tikus, aman dari lalat biasa ya. Dan nanti tinggal telur BSF, lalat BSF itu bertelur, dan biarkan langsung menetas saja di situ. Menetas nanti karena ada lubang-lubang, dia kalau udah jadi ulet, karena sewaktu baru menetas itu kecil sekali, jadi pasti bisa masuk ke dalam. Nah kita tunggu sampai ada lalat yang bertelur. Nah ini ada satu lagi treatment untuk mencegah dari ini semut ya. Nah ini semut, kalau semut caranya menggunakan oli bekas ya. Saya menggunakan oli bekas sisa-sisa ini. Nah ini dioleskan ke pinggirnya begini, otomatis semut nggak akan naik ke atas. Nggak usah semua ya, yang penting ada bagiannya yang terolesi. Itu semut ada yang naik tuh, ada semut yang naik ke atas sana. Nah itu karena tadi belum diolesin ini. Nah, ini keliling ya, ini keliling, nanti kita angkat dulu. Nah ini keliling supaya nanti tidak ada semut yang naik. Nah itu cara mencegah semut ya. Terus ini jangan nempel ke benda lain, pinggir-pinggirnya kalau nempel ya merambat ya. Intinya begitu, dari nempelnya harus bagian bawah doang.
Nah para sahabat ya, ini lalat BSF nya apa, telur lalat BSF nya kemarin sudah dimasukin ke dalam sini ya. Karena dari liar itu jarang sekali, makanya ini beli telurnya online, ini beli telur lalat BSF online. Kita lihat dulu ya, apakah sudah menetas, karena kan perjalanan 2 hari, berarti ini kan hari ketiga nih, hari ketiga atau keempat ya, karena perjalanannya itu agak lama. Kita buka saja, mungkin ada yang sudah menetas. Nah ini bolong-bolong plastiknya, tapi dalamnya masih banyak juga airnya. Kita lihat ini caranya gini nih, dilapisin dus dulu ini, kemudian ini telurnya di atasnya, telur di atas ini tuh telurnya tuh. Nah itu, nah, ini udah mungkin belum ada yang menetas ya. Oh, sebagian udah ada yang menetas tuh ya. Nih udah ada telur yang menetas sana ke bawah. Ini kue nih, jadi maksudnya biar kalau netes di jalan ini makan kue, tahu. Nah itu ada yang telurnya sudah menetas nih tuh, nih ya, bergerak tuh ya, ini bergerak, gerak-gerak ya, kelihatan ini dari roti nih telur apa, lalatnya sudah menetas. Nah jadi kalau menetaskan telur seperti ini di tempat yang ini, jadi nggak usah terbuka ya. Kalau terbuka itu nanti banyak itu apa namanya, semacam muring, itu nanti melahirkan kutu-kutu putih. Dikiranya awalnya seperti apa itu, maggot, taunya bukan maggot, itu kutu putih berasal dari muring yang terbang gitu. Nah ini harus ditutup, jadi tidak bisa seperti ini. Kalau untuk mencegah dari gangguan semut itu dikasih oli pinggir-pinggirnya sini, keliling kasih oli. Tapi kalau ini untuk mencegah dari gangguan tikus nih, pakai kawat ram seperti ini. Ada satu lagi hama untuk mencegah dari adanya kutu putih. Nah itu harus ditutup, tetap aja harus ditutup ya. Kalau nggak ditutup, kutu putihnya banyak datang. Nah seperti ini, kalau nggak ditutup banyak yang terbang itu bertelur, nanti jadi kutu putih. Nah ini maggot dikasih kulit pisang ya, kulit pisang ini yang udah lama nih, kulit pisangnya gini. Wah ini maggotnya tuh, maggotnya banyak banget ya, ngumpul di kulit pisang. Di bawahnya juga banyak tuh ya, banyak sekali tuh, kelihatan bergerak-gerak ya. Nah ini yang baru, ini kalau di sini juga banyak nih ya, ini banyak ngumpul semua di sini, ngumpul. No itu kelihatannya maggotnya banyak. Ini yang baru kita kasih juga di sebelah sini ya, seperti ini, nanti banyak juga di sini ya. Jadi kalau yang udah lama dia mengumpul maggotnya, itu banyak itu maggotnya ya. Nah begitu saja ini cara memelihara maggot dari telur.